Halo semua, di video ini aku akan membahas tentang jurusan S1 PGSD di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang atau yang biasa kita sebut dengan Unikama. Jadi, aku masuk di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang ini pada tahun 2017 melalui jalur reguler. Aku kuliah selama 4 tahun, yaitu tahun 2017 hingga tahun 2021, yaitu tepatnya bulan Oktober itu aku resmi lulus dari Unikama. Nah, kenapa aku ambil jurusan PGSD? Karena waktu itu aku diizinin orang tua aku buat kuliah, yaitu ambil jurusan keguruan. Jadi, aku memilih untuk ambil jurusan PGSD dan kebetulan kenapa aku ambilnya di Unikama? Karena Unikama ini adalah kampus yang paling dekat dari rumahku. Jadi, di jurusan S1 PGSD Unikama ini ada 59 mata kuliah dengan total SKS 149 SKS. Tapi itu waktu aku kuliah dulu ya. Kemungkinan kalau misalnya kurikulumnya udah ganti, itu ada penambahan atau pengurangan SKS dan jumlah mata kuliahnya. Jadi kalau sesuai pengalamanku sebagai mahasiswa di angkatan 2017, itu ada 59 mata kuliah dan 149 SKS. Nah, apa saja sih yang kita pelajari di S1 PGSD Unikama ini? Jadi, yang kita pelajari sesuai dengan jurusannya PGSD, kita nanti akan diarahkan menjadi seorang guru atau pendidik di sekolah dasar. Jadi, yang paling utama adalah yang kita pelajari yaitu seputar mata pelajaran yang ada di sekolah dasar, tapi tidak hanya itu, kita juga belajar tentang bagaimana mengelola kelas, bagaimana kita memanajemen sebuah kelas, kemudian kita juga akan belajar bagaimana cara membuat media pembelajaran yang cocok untuk siswa sekolah dasar. Nah, di PGSD ini juga ada beberapa mata kuliah tambahan di luar mata kuliah yang kita jalani setiap hari, yaitu seperti pendidikan kepramukaan atau yang kita sebut dengan KMD. Dan pada saat kuliah, aku mengikuti 2 kali magang di sekolah dasar yang ada di Kota Malang, yaitu di SDN Tanjung Reja 3 dan SDN Bandulan 3. Untuk magang yang pertama, aku dengan teman-teman satu kelompok itu hanya observasi saja. Nah, untuk magang yang kedua, itu aku dan teman-teman satu kelompok mulai diberikan amanah untuk memegang kelas dan memberikan pembelajaran di kelas tersebut. Tapi karena waktu itu aku kuliah mulai semester 5 sampai aku lulus itu ada pandemi COVID-19, jadi waktu aku PLP atau waktu aku magang 2 itu, aku juga mengikuti pembelajaran secara daring. Jadi aku dan teman-teman itu ngajarnya daring. Jadi kita nggak hadir di kelas, tapi kita membuat video pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran di sekolah tersebut. Kira-kira apa sih mata kuliah yang paling sulit dan paling mudah? Ini kalau menurut versiku ya, karena aku itu lemah di bidang matematika, jadi menurutku mata kuliah yang paling sulit itu adalah mata kuliah yang berhubungan dengan matematika. Contohnya pembelajaran bilangan, matematika dasar, kemudian ada mata kuliah statistik pendidikan. Itu menurut aku loh ya, menurut aku karena aku lemah di bidang matematika, jadi menurut aku itu sulit sekali. Kalau mata kuliah yang paling mudah, sebenarnya nggak ada mata kuliah yang sangat mudah atau sangat sulit ya, itu tergantung dari persepsi kita masing-masing. Tapi kalau menurutku mata kuliah yang paling mudah yaitu mata kuliah yang aku sukai. Nah, kebetulan aku di S1 PGSD Unikama, waktu itu aku suka banget sama mata kuliah media pembelajaran. Kenapa? Karena di mata kuliah media pembelajaran ini, aku bisa belajar bagaimana cara membuat macam-macam media pembelajaran yang sesuai untuk diterapkan di siswa sekolah dasar. Selain mata kuliah yang berhubungan dengan media pembelajaran, aku waktu itu juga suka banget sama mata kuliah seni terpadu. Kenapa? Karena tugas akhir di mata kuliah seni terpadu itu menampilkan sebuah drama. Nah, kebetulan waktu itu aku diberikan amanah untuk menjadi narator dan membaca puisi. Apa sih suka dan duka saat kuliah di S1 PGSD Unikama? Jadi untuk sukanya, tentunya aku sangat bersyukur sekali karena bisa merasakan duduk di bangku perkuliahan. Nah, selain itu, untuk sukanya, aku juga bisa mengenal teman-teman dari berbagai macam daerah di Indonesia. Kenapa? Karena Unikama ini mendapatkan julukan The Multicultural University. Jadi, kebanyakan teman-temanku itu berasal dari daerah luar Jawa Timur. Nah, kebetulan di kelasku ini banyak banget teman-teman dari 5 pulau besar yang ada di Indonesia, kecuali Pulau Sulawesi. Jadi aku punya temen yang tentunya dari Jawa pasti, kemudian dari Sumatera ada, dari Kalimantan ada, dari Papua ada, dan dari daerah Nusa Tenggara pun juga banyak teman-temanku yang dari sana. Itu cuma teman satu kelas saja. Nah, kalau teman-teman dari berbagai kelas, tentunya banyak banget teman-teman dari seluruh Indonesia.
Nah, kalau menurutku dukanya itu ketika aku dapat tugas kelompok, di situ kan kita akan berbaur dengan teman-teman yang memiliki karakter berbeda-beda. Nah, teman-teman yang karakternya berbeda-beda ini kita harus bisa menyesuaikan. Kalau misalnya nih kita nggak bisa menyesuaikan atau kita salah melakukan tindakan, salah melakukan ucapan, nah di situ efeknya itu fatal banget. Entah itu tugasnya nggak bisa selesai, entah itu kita tampil presentasi atau menampilkan sesuatunya nggak maksimal, dan bahkan nggak jarang itu akan berujung dengan permusuhan. Ya walaupun nggak lama ya, atau bisa dikatakan juga perang dingin, tapi itu efeknya kan fatal banget. Jadi untuk tugas-tugas kelompok yang aku jalani saat itu sangat mengajarkan aku banget bagaimana kita memahami karakter orang lain. Nah, kalau teman-teman udah tahu suka duka yang ada di jurusan PGSD, kira-kira apa sih yang perlu kita persiapkan untuk menempuh kuliah di S1 PGSD Unikama? Kalau misalnya ngomongin persiapan secara finansial itu udah pasti ya, itu nggak bisa ditoleransi. Tapi yang di sini mau aku tekankan yaitu persiapan secara mental, karena pendidikan di perguruan tinggi atau di universitas itu berbeda dengan saat kita menempuh pendidikan di sekolah, entah itu sekolah SD, SMP, SMK, SMA, itu beda banget. Jadi untuk itu persiapan mental itu penting banget, seperti yang aku jelaskan di duka saat kita menempuh jurusan PGSD. Nah, apa sih motivasi terbesarku untuk bisa menyelesaikan mata kuliah atau menyelesaikan perkuliahan di S1 PGSD Unikama ini? Alasanku atau motivasiku menyelesaikan kuliah di S1 PGSD Unikama ini kembali pada tujuanku memilih jurusan PGSD, yaitu karena aku ingin berbakti kepada kedua orang tuaku. Jadi aku menyelesaikan kuliah, aku usahakan bisa lulus tepat waktu. Nah, karena itu aku nggak mau membebani orang tuaku terkait finansial karena kuliahku nggak selesai-selesai. Jadi aku usahakan aku bisa lulus secara tepat waktu, yaitu 4 tahun. Nah, berapa sih nominal yang kita keluarkan kalau kita mau ambil jurusan S1 PGSD di Unikama? Kalau misalnya ngomongin biaya, ini tergantung ya kita dari angkatan berapa. Kebetulan karena aku waktu itu angkatan 2017, kurang lebih biaya yang dikeluarkan yaitu sekitar 30 juta rupiah. Nah, yang terakhir, apa saja sih sumber referensi yang diperlukan saat kita menempuh S1 di PGSD Unikama? Untuk sumber referensi yang aku gunakan saat itu, selain dari buku, aku juga ambil dari internet, terutama dari Google Scholar, yaitu dari jurnal-jurnal yang ada di sana. Nah, untuk buku-buku yang aku punya, selama aku kuliah di S1 PGSD Unikama itu, aku nggak semua buku itu beli. Jadi ada beberapa buku yang aku cuma pinjam aja, jadi tergantung keperluan di mata kuliah tersebut. Contohnya, misalnya buku ini adalah buku yang aku pakai di mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus. Di mata kuliah ini, aku dan teman-teman waktu itu sama dosennya diwajibkan untuk membeli buku, atau kalau misalnya nggak beli, minimal kita harus punya buku yang berhubungan dengan mata kuliah tersebut. Jadi, aku beli buku ini khusus untuk mata kuliah PABK. Nah, kalau buku ini, buku yang berjudul Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, aku pakai waktu aku skripsi. Jadi, rujukan yang aku punya di evaluasi pembelajaran itu minim banget, jadi aku beli buku ini yang aku pakai buat skripsi. Sebenarnya aku udah pernah nge-review jurusan S1 PGSD Unikama ini waktu aku masih semester 5 di YouTube-nya Seputar Kuliah. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran, bisa lihat ya di YouTube-nya Seputar Kuliah. Atau bisa klik linknya yang aku taruh di deskripsi. Oke, mungkin itu yang dapat aku sampaikan terkait jurusan S1 PGSD di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Terima kasih dan semoga bermanfaat.